Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,2%. Tadi sempat turunnya sampai ke 7654,73. Dan di penghujung sesi hari Senin tanggal 9 September 2024 tutupan sedikit membal, di akhirnya tutup di 7702,74. Tetap masih belum berhasil tutup di atas high hari Jumat kemarin, yaitu tutup di atas 7754 ya. Jadi closing hari ini masih di dalam body candle hari Jumat kemarin tuh. Dan candlenya terhitung lower high lower low, meskipun shadow atas dan bawahnya lebih panjang daripada body, dan body candle hari ini cenderung kecil. Ya, peluang untuk terkoreksi masih ada ya. Jadi buat yang lagi trading tetap harus waspada. Manfaatkan aja si situasi ini kondisi IHSG yang ada kemungkinan untuk koreksi ini sebagai kesempatan untuk cari atau ngantri atau ya incer saham-saham yang sudah diincer, di mapping dari kemarin-kemarin, terutama saham-saham big cap ya. Mudah-mudahan dapat harga yang diincar. Harapannya sih ini ada koreksi dulu, cuman selama koreksinya seturun-turunnya, misalnya seturun-turunnya nggak turun ke bawah 7460, ya IHSG masih lebih besar peluangnya untuk langsung ke 7840. Cuman kalau turun ke bawah 7460 berarti ada tanda atau ada peluang atau ada potensi retracement lebih dalam ya. Retracement, ada peluang retracement yang turunnya bisa lebih dalam daripada 7460 tuh. Ya, tes 7350, 7300-an. Kurang lebih di situ areanya. Itu kurang lebih ya, segini seperti itu, sisanya masih sama sih ya. Lanjut. Saya mau info dulu kalau tanggal 7 kok 7 sih, tanggal 14 September hari Sabtu, 14 September 2024 kami ada pre-class dari workshop Vibo Cuan yang akan kami adakan 23 sampai 28 September. Itu workshopnya. Kalau pre-classnya ikutan aja di tanggal 14 September 2024, gratis. Link pendaftarannya itu bisa scan langsung barcode kecil itu, atau ketik aja bit.ly/daftar tanda hubung pre-class S-nya 2, atau ada di deskripsi di bawah, nantilah tinggal klik aja gitu ya. Pre-classnya mulai dari jam 9.00 sampai jam 10 biasanya, atau jam 10 lebih dikit. Kurang lebih pre-class ini adalah ya nanti gas tipis-tipis tentang workshop yang akan kami adakan tanggal 23 September sampai 28 September 2024. Workshopnya bertema Vibo Cuan. Kurang lebih itu adalah strategi yang kami gunakan, dan itu termasuk strategi yang sangat cocok untuk Bapak Ibu yang tradingnya tuh santai, cenderung nggak bisa ngawasin market, terus beli simpen nge-swing gitu ya. Itu cocok sekali trading dengan strategi ini. Seperti itulah kira-kira ya. Workshopnya hybrid, online dan offline. Online-nya dari 23 sampai 26 September, offline-nya tanggal 28. Di tempatnya menyusul lah. Datang aja di oh iya, tempatnya di Erian. Kok menyusul? Tempatnya di Erian, Hotel Erian, seperti biasa waktu kami mengadakan workshop offline. Itulah ya. Lanjut kita alalah hilang. Nah, kita bahas saham-saham yang masuk ke dalam masih ada di dalam watchlist. Pertama ada Akra. Si Akra hari ini melemah 0,7%, cuman masih berada di area entry dan masih relatif aman untuk disimpan karena belum turun dan tutup di bawah 1390. Jadi ini jadi kesempatan juga buat yang minat dan belum punya barang ya. Bisa dibeli, stop lossnya kalau tutup di bawah 1390. Itu sih targetnya sama, TP1 1545, TP2-nya 1640. Saham kedua ada APLN yang hari ini menguat, candlenya high low, tutup di 135, menguat 3,8%. OTW target TP2 di 146 kemarin udah dibahas kalau si APLN ini oke untuk dipantau ya, untuk copet-copet atau fast trade gitu ya. Mudah-mudahan pada dapet lah hari ini. Tadi juga sempat muncul di room
fast trade waktu trading bareng di pagi-pagi tadi ya. Terus yang berikutnya ada Avia, hari ini menguat meskipun tadi sempat naik ke 496 dan kempes tutupan di 482, tapi ya menguat. Buat yang udah punya barang masih aman disimpan. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 464 ya. Terus berikutnya ada BBYB yang hari ini melemah. Jadi ini buat yang udah punya barang, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 274. Kalau misalnya ngebet pengen punya BBYB, pengen beli sekarang ya stop lossnya sama kalau turun dan tutup di bawah 274 sih. Kalau masih punya barang modal di agak bawah, pasang aja trailing stop di 272 atau 270 gitu ya. Terus berikutnya ada GGRM. Hari ini menguat tipis 0,3%, tutup di 16.075. Tapi masih di dalam range candle tanggal 30 Agustus ya. Buat yang udah punya barang beli di 15.850 disimpan dulu. Mudah-mudahan lancar ke target 18.900 19.000. Berikutnya ada HMSP yang hari ini melemah sih, tapi yang menarik adalah, yang perlu diperhatikan juga adalah hari ini memang melemah, candlenya bisa dibilang bikin bearish engulfing lah kalau kita lihat body candlenya ya, lower high lower low juga dibandingkan candle kemarin, tapi volumenya kecil. Jadi mudah-mudahan ini adalah bagian dari perjalanan si HMSP menuju target TP1 di 850. Dan memang selama nggak turun dan tutup di bawah 640 masih aman disimpan. Lanjut ada Inco yang hari ini melemah juga, tapi masih berada di area entry. Jadi buat yang udah punya barang masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 3610. Dan masih bisa dibeli buat yang belum punya barang dan minat ya. Stop lossnya cukup kalau tutup di 3600 atau lebih bawah. Terus ada Indi yang mana ini adalah strategi yang ada di rekomendasi untuk tanggal 9 September. Strateginya ngantri di 1390, belum dapat barang. Hari ini melemah 1,4% dan masih bisa diantriin di 1390. Stop lossnya juga masih sama kalau turun dan tutup di bawah 1300. Terus INKP-nya hari ini menguat lagi. Mantap nih. OTW target TP1 9.000, mudah-mudahan lancar ya. Simpen dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 7800 masih aman. Next ada Mapa melemah tipis ya, candlenya ya masih di dalam range candle tanggal 1 Agustus, jadi masih di hold dulu aja, nggak masalah sih. Mudah-mudahan nggak lama lagi bisa nyampe ke 940 target TP2 nya. Next ada Medco nya rekomendasi untuk beberapa hari yang lalu, dan harusnya ini udah dapat barang karena waktu itu strateginya beli di 12.20 ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 11.85. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 11.85 masih aman disimpan. Kemudian saham berikutnya ada Raja. Hari ini doji candle masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 11.45. Buat yang udah punya barang simpen dulu, buat yang belum punya dan masih mau ngantri di 1200 atau 1195 silahkan, masih nggak masalah sih ngantri. Atau langsung dibeli, stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 1145 juga nggak masalah karena risk reward rasionya masih oke. Potensi rewardnya di 1645, jadi masih bagus lah risk reward rasionya ya. Terus RALS ini adalah rekomendasi untuk tanggal 9. Belinya di 402 dan harusnya udah dapat barang. Hari ini tutupan persis di 402. Disimpan dulu nggak masalah selama nggak turun dan tutup di bawah 374 masih aman ya. Terus Telkom ini adalah strategi yang ada di rekomendasi terakhir muncul di tanggal 9 September. Strateginya untuk buyback sih sebenarnya buat yang udah hilang barang ya, yaitu belinya di 2910 atau 2900. Buat yang masih mau hold, udah punya barang dan masih mau hold, trailing stopnya pasang aja di bawah 2980, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau misalnya nggak turun ke bawah 3000, nggak tutup di bawah 3000 ya, mudah-mudahan bisa lanjut lancar ke 3400 minimal ya. Kalau ke bawah 3000 ya ngantri aja di 2910 2900 atau di area entry-nya lagi di sekitar 2800-an. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 2700. Lanjut kita bahas saham requestan.
Jadi Bapak Ibu kalau ada request atau ada saham favorit yang mau di request dibahas di sini, silakan tulis di kolom komen di bawah, atau ada pertanyaan juga bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Ada yang mau disampaikan, ada unek-unek juga bisa langsung tulis di bawah. Curhat boleh. Sahamnya yang di request adalah Cepin. Ya kira-kira ini si Cepin gimana gitulah ya. Trading view saya mana? Cepin. Nah, jadi ceritanya si Cepin ini pakai struktur internal aja sih, karena struktur eksternalnya gede banget. Jadi pakai struktur internalnya aja. Struktur internalnya ini ini boss, ini inducement. Oh, berarti sini belum ada boss baru ya, break structure baru. Nah, jadi internalnya masih downtrend. Cuman di akhir tahun kemarin, akhir tahun sih ya, bukan sih. Tepatnya di bulan Mei 2023 itu ada setup. Setelah ada setupnya adalah dominant break. Setelah ada setup, ternyata cukup lancar menuju area target full cycle-nya, dan kemudian terkoreksi lagi. Jadi selama nggak ada bos baru, ini susunan si level-level Fibo-nya masih bisa dipakai, dan kebetulan juga area entry-nya belum disamperin. Waktu di awal tahun 2024 turun dari target full cycle sampai ke area entry. Dah, ini adalah kesempatan untuk beli. Kesempatan beli dan di hold sampai ke full cycle lagi. Risk reward rasionya bagus sekali kalau misalnya dapat barang di inilah ya, di berapa tuh, 4480, dan targetnya di full cycle berarti di sini 6,5 tuh, 1/6,5, cakep. Dan nah sampai sini ya, dan kemudian terkoreksi lagi. Nah oke, singkat cerita dia udah terkoreksi lagi si Cepinnya. View-nya kita persempit. Oke, di area ini sebenarnya ada setup baru yang bisa dipakai, tapi masih pakai setup yang lama juga nggak masalah. Kalau pakai setup yang lama, area entry-nya di sekitaran area sekarang ini ya, area area 4900 4800 TP lagi. Stop loss-nya itu kalau tutup di bawah 4700. Jadi sekarang ini area-area yang perlu diperhatikan. Ini kalau misalnya ada membal tuh dibeli nggak masalah, stop loss-nya di bawah 4700. Dan kalau misalnya posisi lagi punya barang, berarti sementara di hold selama nggak turun dan tutup di bawah 4700 masih relatif aman. Kalau turun dan tutup di bawah 4700, coba tunggu di area yang lebih bawah lagi ya. Gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Area target yang bisa diincer di area full cycle-nya lagi di 5000-an, 5600 ya, 5600. Oke, itu. Sekarang lanjut kita masuk ke saham rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 10 September 2024. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan atau masukin ke watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Pertama ada Astra. Astra ini bolak-balik masuk, tapi memang sebagai pengingat aja ya, kalau ini adalah strategi untuk buyback. Jadi buat yang masih punya barang dan masih mau hold, nggak masalah selama nggak turun dan tutup di bawah 4990. Turun dan tutup di bawah 5000 sih sebenarnya. Jadi kalau mau pasang langsung auto order Elite Sell untuk SL Plus-nya di 4980 nggak apa-apa. Buat yang belum punya barang atau udah hilang barang, udah kejual, strateginya masih sama seperti kemarin. Belinya ngantri aja di 4760, stop loss-nya di di 4510 ya, estimasi targetnya di 5850. Kemudian saham kedua PTBA kita masukin lagi, karena kalau kita zoom out kelihatan nih ya, ini setupnya terus nyampe ke atas extend TP2 malah ini, kemudian turun, ambil area pre-entry, membal lagi. Nah ada kemungkinan
si PTBA ini ngambil area si PTP tuh di sekitar 2600 karena kemarin waktu turun sempat turun ke bawah pullback terakhirnya di sini. Dan ini inside bar gede, mudah-mudahan bisa nyampe ke 2600 lah ya. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 2510. Jadi Bapak Ibu yang minat silahkan bikin order belinya maksudnya di 2600, dan stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2510. Targetnya di area TP2 di 2900. Saham ketiga ada Tekim. Nah, Tekim hari ini menguat 2,1%, tutup di 7350, bikin setup dominan break. Membal dari area order block, tapi sebenarnya order blocknya ini nggak fresh ya, karena udah dites di April yang lalu. Jadi yang menjadi sisi menariknya di sini adalah, atau poin plusnya di sini adalah setup si dominant break ini. Jadi Bapak Ibu yang minat beli Tekim lagi silakan antri di 7225, nggak masalah. Stop lossnya di bawah, kalau turun dan tutup di bawah 6950 aja, dan estimasi targetnya di 800-an lagi ya. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan jangan lupa tiap pagi kami ada live trading via Zoom webinar, yang linknya akan kami kirim tiap pagi di room cuan community Telegram ya, dan di room Telegram nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang Daan Mogot, Jakarta. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.